Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tentunya bahagia, dan masih semangat menjalankan aktivitas serta menyaksikan program pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program Ngopi, Ngobrol Politik. Tentunya edisi Kamis 13 Oktober 2022. Nah, kali ini kita akan membahas tema dengan judul Selamat Datang Kembali Anies Baswedan, sampai jumpa di Istana. Nah, tentunya Vio tidak sendiri, telah hadir bersama Vio di ruang studio Tribun Timur, yaitu Bapak Jamaluddin Karim selaku Ketua DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dari Jaringan Relawan Nasional atau yang biasa disingkat dengan Jarnas, dari relawan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan. Nah, untuk itu tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Jamaluddin. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, salam Mbak Pio. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sebelum ke sini, mungkin ada aktivitas apa nih Pak sebelum ke studio Tribun Timur? Ya, kami selalu melakukan konsolidasi dengan para relawan. Ya. Jadi relawan kami itu di beberapa kabupaten kota di provinsi. Jadi struktur kami dari provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota. Iya. Jadi seluruh relawan yang ingin berpartisipasi dari kabupaten tentunya langsung ke Makassar ya Pak? Iya. Sebagai pusat? Sebagai pusat di Provinsi Sulawesi Selatan, iya. Pusatnya di Makassar. Pak, selain jadi ketua DPW dari Jarnas Anies Baswedan ini, mungkin kesibukan lain yang Bapak lakoni ini seperti apa Pak? Saya sebenarnya dari praktisi, dari pekerja konsultan teknik. Ya. Ya, jadi aktivitas sehari-hari di sektor jasa konstruksi. Tapi sekarang terlibat di organisasi relawan. Ya. Jaringan Relawan Nasional Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali ya Pak. Selain dari organisasi ini, ada organisasi lain yang ditekuni Pak? Ada saya juga sebagai Ketua Persatuan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Pertakindo. Dan itu di Sulawesi Selatan juga. Pak, kita akan membahas banyak nih terkait Jarnas Anies Baswedan di Sulawesi Selatan ini. Nah Pak, pertanyaan yang paling urgent mungkin, apa sih alasan berdirinya dari Jarnas Anies Baswedan ini? Ya, jadi Jarnas, Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan ini itu pusatnya di Jakarta. Ya Pak. Dan dasar pemikirannya ingin membantu Pak Anies untuk memimpin negara ini di tahun 2024 sampai 2029. Jadi kami sebagai organisasi relawan itu bekerja secara kesuka dan kerelaan. Ya. Jadi dasarnya itu. Dasarnya adalah untuk mendukung dan juga menyuarakan nih atas pencalonan dari Bapak Anies Baswedan sendiri ini Pak. Pak, menjadi pertanyaan, sejak kapan sih Jarnas Anies Baswedan Sulawesi Selatan ini terbentuk? Kalau Jarnas Sulawesi Selatan itu sudah terbentuk sejak Januari 2022. Waktu itu ada ini dari Jakarta untuk mengambil ini posisi Jarnas ini. Ya. Dan di bulan Januari juga itu kami sudah kedatangan Pak Anies bertamu pada saat itu di Sulawesi Selatan, di Makassar. Pak, kalau di Makassar sendiri ini siapa sih yang menjadi pendirinya? Bapak sendiri apakah atau merangkul teman-teman? Iya, di samping saya juga merangkul teman-teman. Di strukturnya kan ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pembina, ada struktur di Dewan Pengurus, dan ada bidang-bidangnya, ada para relawan di bawahnya. Itu jadi di Makassar itu beberapa tokoh kami libatkan juga, yang secara sukarela untuk masuk dalam struktur jaringan ini. Ya, Pak, struktur jaringan atau organisasi ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijabarkan. Ada misalnya kan paling umum itu kan ketua, wakil ketua. Nah, bidang-bidang lainnya ini seperti apa nih Pak? Ya, kalau di bidang-bidangnya itu
Kan dimulai dari ketua, ya, Bapak sendiri selaku ketua. Ya, saya sendiri sebagai ketua di provinsi. Ya. Kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang lain, misalnya bidang jaringan wilayah, bidang hubungan lembaga, kemudian bidang aksi dan kampanye, bidang data dan info, bidang media, dan bidang dana dan usaha. Itu ada beberapa bidang. Berarti sangat terangkum sekali ya Pak? Iya, jadi secara organisasi bentuknya sudah terstruktur dengan baik. Betul. Ya Pak, karena tidak hanya bagian inti, tapi ada juga bagian-bagian seperti ada informasi. Sub-sub bidangnya di bawah, betul, yang membantu ketua dalam hal programnya. Ya. Pak, tapi apa sih yang membedakan dari organisasi relawan Jarnas Anies Baswedan ini dengan organisasi relawan lainnya? Ya, kalau Jarnas ini kan sebenarnya adalah jaringan yang pusatnya di Jakarta. Ya. DPP-nya Dewan Pimpinan Pusat, kemudian di Selatan terbentuk DPW. Tentunya kalau dengan jaringan relawan lain itu harapannya sebenarnya sama, tujuannya sama, tapi mungkin di pendekatannya, metodenya yang berbeda-beda. Karena organisasi relawan ini banyak, dan kalau saya tidak salah sudah 100 lebih simpul relawan, dan semua tujuannya sama, betul, Pak. Menjadikan Pak Anies sebagai pemimpin di masa depan. Hanya saja strategi. Ya, strategi metodenya mungkin berbeda. Oh, tadi Bapak menyebutkan ada ratusan nih bentuk organisasi relawan. Mungkin selain Jarnas yang terkenal ini, selain itu apa nih Pak yang bisa disebutkan? Di Selatan ini kan ada Rela Batin, ada Sobat Anies, ada Anies, ada Milianis, ada juga dari kalangan milenial. Oh ya. Jadi kalau kami jaringan relawan nasional itu memang sifatnya organik dari pusat, tapi di samping Jarnas Anies Baswedan Selatan, ada organisasi yang juga sama ininya Jarnas juga, tapi dia non organik, jadi namanya Jarnas Sultan Hasanuddin, kemudian Jarnas Pejuang Merah Putih, jadi banyak kan. Tapi secara prinsip anggota relawan itu punya kode etik, jadi ada kode etiknya agar tidak overlap dalam ininya. Jadi keanggotaan itu tidak bisa rangkap. Jadi kode etiknya kita sepakati di Forkom kan kita disatukan dalam forum komunikasi relawan, simpul relawan yang tidak bisa saling mengganggu, jadi tidak bisa overlap dalam keanggotaan, sehingga nantinya relawan ini meluas, melebar kemana-mana, tidak itu saja. Jadi itu yang kita tekankan, bahwa jangan sampai ada overlap keanggotaan. Berarti maksud dari overlap keanggotaan ini adalah satu orang, satu pribadi bisa masuk di dalam setiap simpul. Itu yang kita hindari sebenarnya. Jadi seharusnya atau sebaiknya satu simpul satu relawan. Ya, satu simpul satu relawan. Dan Jarnas ini merupakan turunan langsung dari pusat ya Pak? Ya, dari pusat, dari Jakarta ini. Dari Jakarta langsung di tim relawan yang ada di Jakarta, yang juga sudah punya program sebenarnya untuk ini. Berarti hal itu yang membedakan organisasi relawan Jarnas Sulawesi Selatan ini dengan yang sempat disebutkan ada Merah Putih ya Pak? Ada Milianis kalau tidak salah pusatnya, jadi pusat dari relawan itu beda-beda juga. Kalau pusat dari Jarnas Pak? Ada di Jakarta. Ya, siap. Ada juga berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada juga mungkin berpusat di Kalimantan atau ya tergantung pendirinya, karena relawan ini kan sebenarnya tumbuh dari bawah, tumbuh dari kesadaran untuk memperjuangkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden. Pak, kalau boleh tahu nih, kalau pertemuan antara anggota-anggota dari Jarnas Anies Baswedan Sulawesi Selatan ini, apakah ada ruang khusus atau di mana-mana saja Pak? Kami sebenarnya
Itu biasanya bertemu di tempat-tempat santai, di warkop, di mana karena kalau posko belum ada yang tentu sebenarnya. Posko-poskonya masih sifatnya dari tempat-tempatnya relawan itu, tempatnya di kantor-kantornya relawan, ketuanya atau apa. Jadi biasanya kami berdiskusi, bersosialisasi di tempat-tempat santai, ngopi, di tempat, bahkan terkadang juga kami ke bawah, ke pelosok untuk sosialisasi. Jadi sebenarnya kita sudah jalan untuk sosialisasi. Karena kita punya target-target sebenarnya untuk kerja-kerja kerelawanan ini. Siap. Nanti kita akan bahas target-target nih Pak. Berarti untuk saat ini terkait posko belum ada ya Pak, belum masih ada fleksibel nih. Iya, masih fleksibel, Ya, masih sifatnya ini dari milik para relawan yang punya inisiatif kali inisiatif ya Pak. untuk ditempati tempatnya. Macam saya, posko saya di kantor. Jadi di samping untuk beraktivitas untuk kantor, untuk ini kerjaan juga melayani para relawan. Berarti very welcome ya Pak. Pak, boleh tahu nggak sih moto dari Jarnas ini mungkin seperti apa Pak yang bisa disampaikan untuk diketahui sama Tribuners? Silakan. Jadi Jaringan Relawan Nasional ini punya moto Anies Baswedan sebagai harapan baru Indonesia 2024. Dan latar belakang berdirinya Jarnas ini kan sebenarnya ada beberapa poin yang ini. Yang bisa disampaikan mungkin seperti apa Pak? Yang latar belakang secara umum itu, pertama itu kita tahu bahwa korupsi ini merajalela di Indonesia. Betul Pak, betul. Kemudian ada poin kedua, BUMN merugi. Jadi meruginya besar-besaran, utang luar negeri sangat besar. Betul. Kemudian kerusakan lingkungan, kemudian aparat semakin represif. Kemudian ada juga masalah ketidakadilan terhadap semua kelompok. Kemudian masalah pembelaan terhadap oligarki. Jadi ada 7 poin itu yang menjadi konsen kita, sehingga kita harus mencari pemimpin yang betul-betul punya visi ke depan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Berarti secara khusus nih Pak, baik itu umum, Bapak melihat kapabilitas dari Bapak Anies Baswedan ini sudah memenuhi rata-rata yang dari ke-7 syarat itu ya Pak? Iya, jadi syarat untuk pembenahan. Ada alasan kami mendukung Pak Anies Baswedan ini, ada beberapa poin juga di samping masalah tadi. Betul Pak. Latar belakang berdirinya. Mungkin bisa dipaparkan seperti apa 6 alasan yang menjadi alasan dari Jarnas Anies Baswedan Sulawesi Selatan ini Pak? Pertama, Pak Anies itu kan orangnya religius, religius dan dekat dengan tokoh agama. Kemudian muda dan berwibawa. Jadi Pak Anies adalah tokoh muda yang masih belum terlalu ini dan berwibawa. Kemudian yang ketiga itu terbukti kinerjanya di Jakarta. Jadi di Jakarta mungkin kalau kita ke Jakarta sangat banyak perubahan-perubahan perubahan-perubahan yang mulai dari masalah banjir sampai ke infrastruktur. Kemudian merangkul bukan memukul. Jadi merangkul kan berkali-kali diserang oleh Buser, berkali-kali disudutkan, berkali-kali ini, tapi beliau tidak pernah memenjarakan orang yang menyerangnya. Selanjutnya memiliki semangat membela rakyat. Jadi saya kira Pak Anies ini sedikit banyak sudah punya prestasi membela rakyat miskin di Jakarta yang digusur, dan kemudian setelah digusur dibangunkan dulu saat sebelum dia ada kelompok masyarakat digusur karena ini kehilangan rumah dan pekerjaan, kemudian Pak Anies datang itu membangunkan rumah, jadi ada rumah susun di Jakarta itu dibangun oleh Pak Anies. Kemudian yang lain, Pak
Anies dapat mengharumkan nama bangsa di luar negeri, dan ini saya kira sudah banyak bukti di media online bahwa Pak Anies sudah bisa tampil dengan sempurna, bisa mempengaruhi orang di luar untuk punya kapasitas untuk menyampaikan pesan yang sangat ini, dan itu menjadi mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Nah itu tadi 6 alasan mengapa penting, mengapa harus memilih Anies Baswedan ya Pak. Pak, kita kembali terkait organisasi relawan ini Pak. Menjadi pertanyaan, kalangan-kalangan dari mana saja sih yang boleh ikut bergabung? Apakah pemuda seperti saya juga boleh bergabung pada Jarnas, atau ada atau bergabung di milenial tadi itu Pak? Sebenarnya kalau jaringan relawan nasional ini terbuka untuk semua segmen masyarakat, baik itu dari kalangan muda, kalangan tua, apalagi kalangan muda ini kan sebenarnya segmen terbesar dalam perhelatan pemilu nanti. Jadi mungkin sekitar 50% dari kalangan muda, sehingga segmen itu perlu kita rangkul, kita perlu cerahkan mereka untuk memilih Pak Anies. Jadi semua segmen lah yang jelas dia sudah masuk dalam wajib pilih, kita rangkul, kemudian kita beri penjelasan bahwa tokoh yang layak memimpin negara ini ke depan adalah Pak Anies Baswedan. Dengan ke-6 poin tadi? Iya, ke-6 poin tadi itu yang menjadi alasannya. Pak, jadi target dari Jarnas Anies Baswedan di Sulawesi Selatan khususnya ini seperti apa Pak? Mungkin ada pembedaan dari, maksudnya secara garis besar kan tugasnya hampir sama, tapi apa sih yang membedakan dengan dari pusat ini Pak? Kalau kami sebenarnya memang sudah dipatron dari pusat, bahwa ada 2 fase sebenarnya pekerjaan kita ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, di fase pertama itu di tahun pertama 2022 sampai 2023, ini fase meningkatkan elektabilitas Pak Anies sampai ke 30%. Oh, 30%. Di angka 30%. Di angka 30% minimal ya. Jadi dengan elektabilitas ini kita diharapkan Anies Baswedan ini akan dengan mudah mendapatkan tiket. Artinya tiket itu dapat dukungan parpol. Betul Pak. Jadi dengan 30% itu bisa mendapatkan dukungan tiket untuk maju sebagai calon presiden. Kemudian di fase kedua antara 2023 sampai 2024 pada fase ini kita berusaha meningkatkan elektabilitas Pak Anies sampai ke 70%. 70% untuk dari DPT nasional. Jadi dengan kekuatan relawan yang ada, Jarnas akan mengawal hasil pemilu dengan menempatkan 2 saksi per TPS, tapi dia sifatnya saksi luar, karena kita ini kan bukan partai. Iya Pak. Jadi kita ini organisasi relawan yang tidak bisa ini, jadi kita menempatkan 2 saksi per TPS tapi sifatnya saksi luar. Saksi luar? Ya, saksi luar. Maksudnya seperti apa itu Pak, saksi luar? Dia sifatnya memantau, ya, sifatnya memantau dan membackup data hasil dari TPS itu. Jadi ada backup data nanti kita pegang sebagai pegangan bahwa untuk mengamankan suara di TPS. Berarti saksi luar yang dimaksud ini di luar dari anggota Jarnas atau gimana Pak? Bukan, di luar dari anggota partai, karena kan yang menjadi saksi dalam yang menandatangani nanti ini kan orang partai. Iya, siap Pak. Kalau boleh tahu Pak, pendanaan dari organisasi sukarelawan ini berasal dari mana saja Pak? Kita ada ini istilah relawan 0 rupiah. Jadi istilahnya dana-dana itu dari pribadi masing-masing relawan. Jadi tidak ada kita iming-iming ke relawan bahwa kita kasih sekian untuk ini. Jadi sifatnya kesukarelaan. Jadi prinsip kesukarelaan itu ya berdasarkan kerelaan dari masing-masing relawan untuk membantu perjuangan ini. Jadi selalu kita dengung-dengungkan kita adalah relawan 0 rupiah.
dan kita adalah bagian dari, misalnya karena dana untuk Pilpres ini sampai hampir 10 triliun. Ya. Kita bagian, relawan ini bagian dari 10 triliun itu, tapi kita tidak dibayar untuk jadi kita membantu tanpa nilai rupiah. Memperhatikan nilai rupiah ya Pak. Tentunya berdasarkan ketulusan hati. Ya, ketulusan. Jadi dari kantong masing-masing relawan untuk mencapai target-target yang sudah kita programkan tadi. Pak, seperti yang kita ketahui bahwa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini kan akan berakhir beberapa hari lagi ini, tepat 16 Oktober, 2022. Nah, pertanyaannya Pak, mungkin sebelum kita melangkah terlalu jauh nih terkait bagaimana program apa dan sebagainya, Bapak sendiri melihat kinerja Pak Anies hingga saat ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dipaparkan kelebihan-kelebihannya kayak gitu Pak. Iya, jadi silakan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa Pak Anies itu punya ada beberapa poin sehingga kita memilih Pak Anies. Jadi kenapa harus Pak Anies? Itu sudah ada poin-poin yang tadi saya sampaikan, ada 6 poin tadi, itu masalah religiositasnya, kemudian masalah kewibawaannya, kemudian karena dia masih muda, kemudian dia visioner ya. Kemudian kinerjanya tidak diragukan lagi di Jakarta. Dan itu sudah banyak pengakuan dari penghargaan-penghargaan yang didapat dari oleh Pak Anies. Itu. Berarti apakah Bapak mengetahui pasca melepas status sebagai gubernur nantinya, kira-kira aktivitas apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Anies? Jadi Pak Anies nanti akan sudah semakin intensif untuk karena beliau sudah serius untuk maju sebagai presiden dan sudah ada 3 partai yang mendukung, misalnya nanti dari Nasdem, PKS dan Demokrat, dan mungkin ada partai-partai lain yang akan menyusul. Betul. Dan untuk menjalankan ini persiapan-persiapan itu untuk perhelatan di Pilpres, beliau nanti akan roadshow ke semua pelosok tanah air, mungkin ke Sulawesi Selatan juga, ke Makassar, ke daerah pelosok, menemui para relawannya, menemui para simpatisannya dan masyarakat pada umumnya. Gitu. Ya, Pak tadi mengatakan bahwa mungkin akan datang ke Sulawesi Selatan. Apakah Jarnas Anies Baswedan di Sulawesi Selatan ini sudah merencanakan untuk memanggil atau mengundang Bapak Anies Baswedan? Kami sudah punya agenda untuk beliau, dan kami sudah mungkin punya program tersendiri untuk Pak Anies. Di samping mungkin ini karena sudah ada dukungan partai, mungkin kami akan melakukan kolaborasi dengan beberapa komponen termasuk partai dengan relawan lain untuk bersama-sama menyambut Pak Anies dan program-program apa, agenda-agenda apa nanti yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan, itu nanti kami akan bicarakan dengan simpul relawan lain, karena mungkin supaya tidak pergesekan ininya. Karena Pak Anies kan sudah milik semua, jadi terlepas dari kami dari Jarnas tidak bisa mengklaim bahwa Pak Anies itu adalah milik Jarnas, dia sudah milik masyarakat, sudah milik rakyat gitu. Pak tadi disebutkan bahwa sudah ada 3 partai yang mengusung Pak Anies sebagai calon presiden di tahun 2024. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihatnya tingkat pemilihan dari ketiga partai ini yang paling besar itu di mana, Pak? Kalau saya tidak salah kan 3 partai ini sudah cukup sampai 20%, kan syaratnya 20% minimal untuk pencapresan. Jadi Nasdem, PKS dan Demokrat itu komposisinya sudah mencukupi untuk dicalonkan jadi presiden. Jadi kendaraannya sudah ada, tinggal nanti mungkin bagaimana kita para relawan ini membantu untuk sosialisasi lebih intensif untuk Pak Anies agar diterima oleh rakyat, oleh masyarakat. Ya.
Kita kembali lagi ke organisasi relawan ini, Pak. Tadi kan kita membahas bahwa pasca kepemimpinan Pak Anies sebagai gubernur di DKI Jakarta ini kan pada tanggal 16 Oktober. Ada informasi yang mengatakan bahwa sudah ada konsolidasi untuk melakukan program yang akan dilaksanakan 16 Oktober di Sulawesi Selatan, Pak. Itu program seperti apa ya, Pak? Kami sebenarnya ini secara nasional agenda menyambut Pak Anies. Tapi Pak Anies tidak datang ke sini, hanya kami punya program itu dari Munas Forum Komunikasi Relawan di Jakarta yang 25 September yang lalu kita sepakati untuk membuat tema dengan istilah Indonesia memanggil. Indonesia memanggil. Ya, jadi Indonesia memanggil Pak Anies. Tapi di Jakarta itu tanggal 16 juga ada acara pelepasan Pak Anies di Jakarta. Jadi ada acara pelepasan di sana. Kemudian kita di seluruh Indonesia akan menyambut Pak Anies dengan istilah Indonesia memanggil. Jadi Indonesia memanggil ini banyak variasi kegiatannya. Kalau Jarnas sendiri akan melakukan jalan santai, jalan sehat dari Anjungan Pantai Losari ke Benteng Rotterdam. Dari daerah Center Point of Indonesia ke Benteng Rotterdam. Di Benteng Rotterdam nanti kami akan melakukan deklarasi Indonesia memanggil. Jadi ada orasi-orasi, kemudian baca puisi dan akan diikuti oleh relawan dan simpatisan. Itu yang kami lakukan di tanggal 16 itu. Jadi di relawan lain, simpul lain juga akan ada kegiatan yang beda. Jadi ada beberapa kegiatan dan kami dari Jarnas Sulawesi Selatan itu akan melakukan kegiatan tadi yang jalan santai dan deklarasi Indonesia memanggil. Dan ini kegiatan ini diikuti oleh segmentasi siapa, elemen-elemen apa saja, Pak? Ya, kalau Jarnas Sulawesi Selatan itu sudah ada beberapa simpul yang bergabung. Yaitu simpul, kalau tidak salah simpul Sultan Hasanuddin, Jarnas Sultan Hasanuddin, Pejuang Merah Putih, Gabungan Perjuangan Rakyat. Tadi barusan ada lagi Aliansi Relawan Anies. Jadi ada 5 simpul yang akan bergabung untuk melakukan deklarasi Indonesia memanggil. Itu yang kami lakukan di Sulawesi Selatan, di Makassar ini. Berarti tujuan dari kegiatan ini secara garis besar untuk menyambut Pak Anies. Menyambut Pak Anies setelah purna tugas di Jakarta. Jadi dan itu hampir di seluruh Indonesia, simpul-simpul di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bertepatan di tanggal 16. Tanggal 16 itu. Jadi ya mungkin akan ramai, mudah-mudahan bisa di ini. Pak, mengapa sih memilih kegiatan jalan sehat untuk Indonesia memanggil ini di Sulawesi Selatan khususnya? Jalan sehat ini kegiatan yang paling mudah sebenarnya, sederhana. Sambil jalan kita sosialisasi, mungkin atributnya paling pakai baju kaos bergambar Anies Indonesia memanggil. Dan jadi cukup sederhana, tidak mahal-mahal karena memang kita punya dana untuk itu cuma sampai di situ. Jadi secara sederhana dan bisa menyampaikan sesuatu yang penting untuk Pak Anies bahwa Indonesia sudah membutuhkan Pak Anies untuk ini tampil memimpin bangsa dan negara dengan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Itu barangkali. Kegiatan ini akan dimulai pada pukul berapa, Pak? Jam 6. Jam 6 pagi kita mulai start jalan ya. Jalan sehat, kemudian menyapa mungkin para simpatisan, kemudian nanti di depan Pol Rotterdam kita deklarasi dan orasi. Mungkin di situ ada yang baca puisi, ada yang mendengarkan lagu Anies untuk Indonesia.
Pak, tadi kan disebutkan bahwa sudah ada 5 aliansi kayak sebutannya ya, 5 simpul. 5 simpul ya, 5 simpul yang akan terlibat. Apakah masyarakat luas juga boleh ikut terlibat, Pak? Iya, sebenarnya kita tidak menutup diri, ya, kita terbuka untuk masyarakat. Hanya mungkin ini juga kan perlu pengaturan karena jangan sampai dan saya sudah dihubungi dari beberapa tempat di Makassar ini dari beberapa wilayah di Makassar untuk ikut di Jalan Santai itu. Dan saya pikir mudah-mudahan Jalan Santai ini tidak mengganggu, tapi tujuannya bisa tercapai bahwa kita di Makassar, di Sulawesi Selatan turut ambil bagian dalam program Indonesia Memanggil itu. Itu barangkali. Secara teknis, Pak, sudah berapa persen yang rencana ini akan terlaksana? Kalau dari relawan sendiri itu kami sudah punya daftar sampai 300-an relawan. Kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat ada beberapa ormas yang ikut, organisasi-organisasi masyarakat yang mau ikut itu sudah ada sekitar belasan juga yang mau sudah menawarkan diri akan ikut dalam kegiatan tersebut. Jadi di samping internal relawan, betul, kemudian dari simpul-simpul lain, kemudian dari ormas-ormas yang mau ini tampil dan memberikan pernyataan atau deklarasinya, ikut membacakan deklarasi itu. Berarti secara teknis ini rundown-nya sudah ada ya, Pak? Ya, rundown-nya sudah ada dan kita sudah matangkan untuk kegiatan tersebut. Jadi secara internal dari relawan yang sudah terdaftar itu sekitar 300-an. Sudah 300-an. Bisa saja nanti mencapai sampai 500-an karena dari daerah ada juga yang datang. Betul. Dari beberapa kabupaten kota itu, misalnya dari Parepare, dari Sidrap, dari Sengkang, kabupaten di sekitar Makassar, Goa, Takalar, Maros itu sudah ada yang mendaftar. Semoga semakin banyak, semakin seru ya pasti, Pak, tentunya, Pak. Ya, mudah-mudahan. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan antusias menyambut Pak Anies untuk tampil memimpin negara. Pak, mungkin setelah program Jalan Sehat ini, kegiatan Jalan Sehat ini, mungkin sudah ada planning-planning selanjutnya, kegiatan seperti apa yang akan dilakukan? Atau mungkin sudah ada perencanaan untuk melibatkan langsung Bapak Anies Baswedan untuk datang ke Sulawesi Selatan? Iya, jadi di samping kami semakin akan intensifkan kegiatan kami ke daerah, struktur kepengurusan di daerah, kabupaten kota, kami juga mempersiapkan diri untuk menyambut Pak Anies pada saat roadshow ke Sulawesi Selatan. Jadi agenda-agenda apa, mungkin agenda ceramah umum atau pertemuan tokoh masyarakat, mungkin juga ke masyarakat adat, kunjungan-kunjungan kita tetap ini ke kearifan lokal di Sulawesi Selatan ini. Mungkin kita mengharapkan Pak Anies berkunjung ke simpul-simpul adat budaya, simpul-simpul agama, pesantren dan lain sebagainya, kampus, itu semua akan berusaha dijangkau oleh Pak Anies dan kelompok-kelompok informal masyarakat. Jadi kita akan agendakan itu di waktu yang tidak terlalu lama dan kita akan mengatur waktunya karena mungkin untuk melayani semua itu waktu tidak cukup. Jadi mudah-mudahan Pak Anies akan datang ke Makassar, kemudian disambut oleh masyarakat, kemudian partai-partai pendukung dan para organisasi relawan. Itu nanti insya Allah akan ramai nanti lagi di Makassar ini. Dengan kedatangan Pak Anies tentunya pasti akan ramai nih masyarakat untuk berbondong-bondong ikut kegiatan yang dilakukan, baik itu dari Jarnas atau mungkin dari simpul lainnya. Dengan dari partai-partai pendukung. Partai pendukung lainnya. Pak, berarti untuk saat ini belum ada target yang bisa beritahukan kepada kami bahwa kapan kira-kira Pak Anies akan datang ke Sulawesi Selatan? Belum bisa kami targetkan karena hampir semua wilayah di Indonesia meminta kedatangan Pak Anies.
Jadi mereka sudah sangat merindukan kedatangan Pak Anies mulai dari Aceh sampai ini, dan pasti kami berebut untuk menjadwalkan Pak Anies di tempat kami di Sulawesi Selatan ini. Apalagi nanti pasca kepemimpinan pasca setelah lengser, setelah purna tugas di Jakarta, dan Pak Anies punya kesempatan yang luas. Hanya dengan luas wilayah di Indonesia ini kan pasti waktunya sangat ini, perlu energi yang betul-betul ini dari Pak Anies, dan saya kira Pak Anies dengan semangatnya akan mungkin kelelahan itu tidak akan terasa dengan menyambut sambutan dari masyarakat seluruh Indonesia. Betul. Apalagi sambutan kehangatan nih, di mana Pak Anies bakal menjadi calon presiden. Calon presiden. Betul Pak. Pak, tapi secara garis besar nih, bagaimana sih pandangan Bapak melihat partisipasi atau dukungan masyarakat khususnya di Makassar terhadap Pak Anies Baswedan ini? Iya, kalau dukungan dari masyarakat itu memang tidak terlalu nampak, tapi ada dukungan yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya silent. Iya, betul. Mungkin dari unsur-unsur masyarakat yang belum mau terlalu menyatakan, tapi kalau kita berjalan kemana-mana, pasti sambutan masyarakat itu, bisik-bisik masyarakat itu sangat intens dari masyarakat, dan dari berbagai kalangan itu sangat mendukung, sangat maksudnya mencintai Pak Anies, menyenangi Pak Anies karena sudah tergambar prestasinya di Jakarta. Betul. Nah, di Jakarta bisa membawa Jakarta menjadi kota yang sangat ramah, sangat sehingga rakyat mengharapkan jadi kondisi Jakarta itu bisa dibawa ke daerah seluruh Indonesia. Jadi program-program yang dulu yang di Jakarta sudah dikerja, itu insya Allah akan dibawa ke seluruh Indonesia untuk dijalankan juga. Betul. Tentunya masyarakat menunggu program-program keunggulan yang bisa ditawarkan dari Pak Anies ini. Di Jakarta kan ada istilahnya ini bahagia rakyatnya, bahagia sejahtera rakyatnya. Jadi kebahagiaan dan kesejahteraan itu menjadi patokannya. Kemudian masalah keamanan dan lain sebagainya. Pak, tapi dari lingkungan sekitar Bapak mungkin melihat persentasi dukungan dari Pak Anies ini sudah seberapa banyak nih Pak? Iya. Terlepas dari Jarnas ini Pak? Iya, secara kualitatif mungkin kita belum bisa ini, tapi kalau dilihat dari survei-survei itu ya mungkin tidak di bawah 30% anunya. Dan itu sebenarnya kita sudah capai targetnya, karena dilihat dari dukungan secara politik dari partai itu kan menggambarkan bahwa dukungan ini sangat masif dari bawah. Karena dulu kan dikhawatirkan atau ini kan bahwa Pak Anies tidak punya partai, karena memang dia bukan orang partai. Betul, Pak. Tapi karena misalnya Nasdem yang membuat istilahnya pecah telur di situ, sehingga ya membangkitkan kembali gairah para relawan untuk bekerja. Jadi kehadiran Nasdem sudah sangat, dan kami semuanya sangat berterima kasih ke Partai Nasdem yang lebih awal mencalonkan Pak Anies menjadi calon presiden. Itu luar biasa pengorbanannya Pak Surya Paloh, Partai Nasdem untuk mengangkat Pak Anies, mencalonkan Pak Anies. Dan itu sekali lagi kita sebenarnya sangat berterima kasih ke Partai Nasdem. Dan insya Allah partai-partai lain, Partai Keadilan Sejahtera,
itu akan menyusul juga dan sudah sangat intensif juga pembicaraannya dengan Partai Demokrat. Jadi 3 partai ini saya kira sudah sangat lumayan untuk mencalonkan Pak Anies. Pak, berdasarkan informasi yang referensi yang kita dapat baca di media ini, bahwa ada statement yang mengatakan bahwa PKS atau Partai Keadilan ini bisa mendukung 100% keberhasilan dari Pak Anies ini. Apakah betul, Pak? Iya. Karena katanya pada saat menjadi gubernur saja sudah didukung full. Salah satu partai pendukung di Jakarta itu yang ini kan PKS. Ya. Jadi PKS lah juga yang awal-awal mendukung Pak Anies menjadi gubernur. Betul. Dan mendukung programnya saat dijalankan di Jakarta. Ya. Jadi saya kira kalau PKS itu sudah full 100% untuk mendukung Pak Anies. Jadi tidak kemana-mana lagi. Jadi keraguan partai saya kira sudah tidak ada lagi. Kalau kami para relawan sudah sangat yakin bahwa 3 partai ini sudah solid untuk mendukung Pak Anies. Ya, siap Pak. Mungkin sebelum closing statement nih, yang mau saya tanyakan, bagaimana sih cara menguatkan jaringan, khususnya jaringan Jarnas ini, Pak, di Sulawesi Selatan? Bagaimana penguatan-penguatan yang dilakukan oleh sukarelawan yang menjadi anggota nih, Pak? Jadi kami kan punya metode penguatan ke bawah, pertama struktur sampai ke tingkat RT/RW pasti kita siapkan, karena memang kita harapkan ada relawan kita di setiap RT/RW. Jadi itu. Kemudian kami penguatan kita juga menformalkan struktur. Jadi kami itu punya SK. Jadi ada semacam SK atau mandat dari struktur dari atas ke bawah untuk bahwa relawan ini adalah relawan terdaftar. Kami juga menyebarkan link pendaftaran secara online. Jadi para relawan itu sudah terdaftar. Jadi ada database-nya. Ada database relawan dan nomor kontaknya itu semua terdaftar. Jadi dan itu sudah ribuan kalau di Sulawesi Selatan ini. Jadi terdaftar secara di link Google Form ya. Jadi pendekatan kami lebih banyak juga memakai media sosial, Twitter, Instagram, Facebook. Kemudian pendekatan secara face to face. Kemudian kita harapkan para relawan itu bisa menjangkau beberapa orang. Jadi setiap relawan bisa mengajak keluarganya, mengajak teman-temannya, mengajak handetolannya, mengajak komunitasnya, mungkin komunitas alumni, komunitas organisasi-organisasi, baik itu organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi mahasiswa bisa juga. Dan itu sudah kami jalankan di simpul relawan jaringan relawan nasional Sulawesi Selatan ini. Berarti penguatan-penguatannya sudah penguatannya sudah ini, dan kami terus intensifkan untuk mendukung ini, karena memang para relawan ini kan bekerja dari hati. Jadi betul, memang semangat yang yang awal untuk mendukung Pak Anies ini. Jadi kalau secara material mungkin kita tidak ini. Jadi kita kan tidak pernah mengiming-iming para relawan itu. Tidak mengiming-iming juga para pendukung bahwa jika mereka datang ke pertemuan kita, kita beri sesuatu, itu kita hindari sama sekali. Jadi sekali lagi bahwa kami itu istilahnya relawan 0 rupiah. Murni, jadi, pure murni gitu. Ya, pure. Dan memang kita butuh pembiayaan, tapi itu selalu pembiayaan dari para relawan. Jadi macam kami misalnya mencari dana untuk kegiatan di tanggal 16 Oktober itu kami
mengadakan mencetak baju kaos, dan baju kaos itu dibeli oleh relawan dan harganya cukup terjangkau, jadi ongkos cetaknya saja. Kemudian begitu juga mungkin ada konsumsi, ada untuk ininya, semua diupayakan dengan cara-cara yang normatif. Jadi tidak dipaksakan juga para relawan itu untuk datang dengan memakai atribut. Kalau mereka misalnya tidak mampu beli baju, ya bisa dengan baju yang ada. Mungkin nanti kita kasih pin untuk sebagai penanda bahwa dia adalah relawan atau simpatisan dari Jarnas. Dari Jarnas. Ya, siap Pak. Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada informasi dibagikan mungkin melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook. Nah Pak, boleh mungkin disebutkan bahwa username dari Instagram yang cara mengajaknya ini lewat Instagram apa nih Pak akunnya? Apakah pribadi atau ada sosial media organisasi nih Pak? Iya ada. Jadi akun kita itu di Jaringan Relawan Nasional Sulawesi Selatan. Itu ada Instagramnya, kemudian ada Facebook, ada Twitter juga, dan ada grup EA. Grup EA ini yang paling sebenarnya karena rame sampai ratusan pesertanya dalam. Jadi itu mungkin juga media ini media yang termasuk murah untuk untuk berinteraksi, untuk mengajak dan menginformasikan tentang Pak Anies. Itu sudah sangat membantu sebenarnya. Jadi kita terbantu, jadi biasanya kita tidak terlalu banyak mungkin menemui secara fisik relawan, tapi dengan adanya media itu bisa ketemu dengan ini. Dan itu banyak sangat membantu lah, bahwa media sosial ini sangat membantu untuk sosialisasi Pak Anies. Dari tentunya Tribuners atau penonton yang dimanapun berada bisa media Tribun bisa bergabung bersama. Bisa bergabung dengan Instagramnya Jarnas itu. Ya, silakan dicari aja gitu ya, Jarnas Sulawesi Selatan. Iya, Jarnas Sulawesi Selatan. Siap Pak. Mungkin saya minta kesediaan Bapak untuk memberikan closing statement atau bagaimana harapan Bapak terkait dari Jarnas Anies Baswedan di Sulawesi Selatan tentunya, dan juga secara luas terkait relawan-relawan yang ada untuk mendukung Anies Baswedan, Pak. Iya, jadi sekali lagi bahwa Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan ini adalah jaringan relawan yang bekerja dengan kesukarelaan, dan nantinya target-target programnya akan mengintensifkan pertemuan-pertemuan relawan. Mungkin diawali di deklarasi tanggal 16 Oktober itu untuk dengan tema besar itu Indonesia Memanggil, dan setelah itulah entry point, jadi titik awal dari pergerakan relawan ini mendukung Pak Anies, dan akan menyebar kemana-mana, memperluas jaringan sampai ke pelosok, mengajak simpatisan, mengajak teman-teman baik dari kalangan muda maupun yang ini sudah berumur untuk masuk dalam relawan ini, anggota relawan ini. Siap Pak, luar biasa sekali bagi-bagi sharing-sharing informasi terkait Jarnas Anies Baswedan di Sulawesi Selatan malam hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak Jamaluddin langsung hadir ke studio Tribun Timur dan telah membagikan informasi yang tentunya diperlukan ini oleh Tribuners terkait kegiatan 16 Oktober nantinya ini. Baik Pak, buat Tribuners tetap saksikan program-program Ngopi di seri selanjutnya, dan juga tentunya program-program dari Tribun Timur yang lainnya. Saya Firna Jaretno mewakili narasumber serta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.